tahun kesedihan. Di dalam Islam ada sebuah istilah yaitu tahun kesedihan atau Amul Azmi. Sebagaimana dinamakan oleh Rasulullah SAW sendiri, yaitu Amul Azmi, tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena di tahun itu adalah tahun di mana meninggalnya dua orang yang sangat berharga dalam hidup beliau dan sangat mendukung atau sangat penting untuk dakwah Islam di Mekah. Nah, di tahun itu adalah meninggalnya dua orang itu. Siapa saja yang meninggal di tahun yang sama itu, yaitu Abu Thalib, paman Rasulullah SAW yang merawat beliau sampai ujung ajalnya pun masih melindungi beliau untuk terus berdakwah, yaitu Abu Thalib. Dan yang kedua adalah Siti Khadijah, istri Rasulullah SAW, seorang perempuan yang menjadi istri Nabi SAW, yang menjadi nikmat terbesar dalam hidup beliau, yang mendukung beliau habis-habisan, baik diri beliau sama harta beliau semuanya dihabiskan untuk berdakwah, untuk mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib adalah orang yang berpengaruh di dalam suku Quraisy, yang berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Karena Abu Thalib adalah ketua dari Bani Hashim. Sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu berasal dari kabilah Bani Hashim, dan ketua kabilah Bani Hashim adalah Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Dan beliau selalu mendukung Nabi Muhammad SAW untuk mendakwakan, atau beliau selalu memasang badan melindungi beliau. Beliau mengatakan, berdakwalah sesukamu, dan beliau menjadi pelindung bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, di tahun ini Abu Thalib meninggal, yang membuat sedih Rasulullah, sedihnya berkali-kali lipat. Sampai Abu Thalib meninggal, beliau tidak memeluk Islam, padahal beliau sangat melindungi dakwah Islam, tapi beliau tidak masuk Islam. Nah, ada ceritanya begini. Saat di penghujung nyawa beliau, yaitu Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW mendatangi beliau di tempat tidur, atau pokoknya di rumahnya. Saat Nabi Muhammad SAW masuk di rumah Abu Thalib, di sana ada sahabat-sahabat Abu Thalib, yaitu dari kalangan pemuka-pemuka Quraisy. Di antaranya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Sufyan. Abdullah bin Abu Umayyah. Kita sambil nyontek ya, sambil lihat juga sumbernya. Jadi ini sumbernya adalah Sirah Nabawi. Di saat beliau masuk di rumah Abu Thalib, di situ terdapat Abu Jahal, dan seperti kebiasaan beliau saat mendatangi orang yang sudah sakaratul maut, sudah hampir meninggal, beliau menuntun. Beliau mengatakan, wahai pamanku, ucaplah la ilaha illallah, karena hanya itulah yang menjadi hujah bagiku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ucapkan la ilaha illallah, karena selama ini Abu Thalib mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta alam, tapi beliau juga mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, sampai beliau juga menyembah berhala sebagaimana agama-agama kakek moyangnya. Padahal mereka ini adalah penjaga Ka'bah, ya kan? Ya pasti mereka yakin bahwa Allah pencipta mereka. Hanya saja mereka di sisi lain juga menyembah yang lain. Ya, ini yang disebut dengan musyrik. Beliau selalu membimbing Abu Thalib dengan perkataan, wahai pamanku, ucaplah la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Tapi di situ ada sahabat-sahabat Abu Thalib, yaitu Abu Jahal dan keronco-keronconya. Setiap Rasulullah menganjurkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, Abu Jahal selalu menyimpal, selalu mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah kau tidak menyukai agama Abdul Muthalib? Maksudnya agama kakek Rasulullah SAW, Abdul Muthalib. Maksudnya adalah agama nenek moyangmu. Apakah kau tidak menyukai agama mereka?
Jadi kadang itu Abu Thalib sudah mau mengucapkan la ilaha illallah, tapi selalu ada orang-orang di sekelilingnya, sahabat-sahabatnya yang buruk ini, yang selalu mengatakan tetaplah pada agamamu. Jadi istilahnya itu kalau dalam bahasa kita, jangan ikuti dia. Dia itu pendusta. Begitulah. Jadi dia selalu mengompor-ngompori. Wahai Abu Thalib, apakah kau tidak menyukai agama Abdul Muthalib? Selalu seperti itu sampai beliau meninggal. Jadi saat Abu Thalib meninggal, beliau tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang membuat Nabi Muhammad SAW sangat bersedih. Karena apa? Karena beliau mengetahui bahwa orang yang musyrik, orang yang tidak mengakui bahwa hanya Allah ilah yang berhak untuk disembah, maka dia tempatnya di mana? Ya, di neraka jahanam. Dan beliau sangat bersedih. Bagaimana tidak bersedih, jamaah teman-teman sekalian? Abu Thalib ini adalah paman beliau yang merawat beliau. Jadi beliau itu sebelum lahir bapaknya sudah meninggal, yaitu saudara Abu Thalib ini. Setelah masih kecil begitu, ibunya juga meninggal. Jadi sudah yatim piatu sejak kecil, dirawat oleh Abdul Muthalib, kakek beliau. Habis itu kakek beliau Abdul Muthalib meninggal, dirawat oleh Abu Thalib ini. Abu Thalib dari kecil sampai besar, sampai beliau sudah menjadi rasul, beliau masih merawat beliau, melindungi beliau. Jadi seperti itu. Abu Thalib ini sangat berarti bagi kehidupan beliau. Bahkan Abu Thalib rela untuk diboikot oleh kafir Quraisy. Jadi di dalam sejarah Nabi ada namanya pemboikotan oleh orang-orang Quraisy kepada Bani Hashim dan Bani Abd al-Muthalib. Ini mereka diboikot. Diboikot maksudnya mereka tidak boleh jual beli dengan mereka, dengan Bani Hashim dan Bani al-Muthalib ini. Tidak boleh berdagang, bahkan berhubungan tidak boleh, sampai mereka dikucilkan. Dan teman-teman tahu berapa lama mereka diboikot? 2 tahun, jemaah yang dirahmati Allah. Sampai mereka itu makan daun. Karena tidak ada, setiap ada barang masuk ke Mekah, langsung orang-orang kafir Quraisy memborong. Jadi tidak ada jatah untuk Bani Hashim dan Al-Muthalib ini. Jadi mereka, tapi Abu Thalib setia mendukung Nabi Muhammad SAW untuk menjaga beliau. Bahkan beliau mengatakan, sebarkan agamamu, sebarkan agamamu. Tapi sampai meninggal Abu Thalib sendiri tidak masuk Islam, jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Nabi Muhammad sangat bersedih. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan, aku benar-benar akan memohon ampunan bagimu, wahai paman, selagi aku tidak dilarang melakukannya. Maksudnya apa? Beliau akan selalu mendoakan ampunan untuk Abu Thalib yang sudah meninggal ini, agar bisa dikeluarkan dari neraka jahanam, sampai beliau dilarang. Sampai-sampai ada ayat yang turun untuk melarang beliau, untuk menghentikan perbuatan beliau itu. Ayat yang turun bunyinya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba." Dan tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya sendiri. Jadi maksudnya walaupun keluargamu sendiri, kalau sudah ketahuan musyrik, tidak bisa. Kalau sudah meninggal dalam keadaan musyrik, tidak bisa didoakan lagi. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Jadi setelah ayat ini turun, teman-teman bisa bayangkan sendiri betapa sedihnya Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu pengorbanan Abu Thalib kepada Rasulullah SAW, tapi meninggalnya tidak masuk Islam. Dan beliau tahu bahwa orang yang meninggal setelah Nabi Muhammad SAW diutus dan tidak memeluk agama Islam, musyrik, maka tempatnya di neraka jahanam. Lalu turun lagi ayat untuk menasihati lagi beliau. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi ya itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena
di sisi beliau juga ada sahabat-sahabat beliau yang selalu mempengaruhi beliau untuk tidak masuk Islam. Akhirnya beliau meninggal dalam keadaan tidak memeluk Islam. Bahkan Al-Abbas, paman Rasulullah SAW, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia berkata kepada Nabi SAW, "Engkau sangat membutuhkan paman engkau karena dia telah melindungi engkau, sekalipun dia membuat engkau marah." Maksudnya beliau sangat bersedia. Beliau, bayangkan, coba kita saja kalau kita mendakwakan kepada orang yang kita cintai dan dia tidak mau melakukan apa yang kita dakwakan, bagaimana kesedihan kita atau kemarahan di dalam hati kita. Tapi itu lagi, kita kembali ke ayat yang Allah turunkan, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang engkau cintai, karena hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah mau. Jadi atas kehendak Allah ya. Kita sebagai pendakwah, kita hanya berdakwah saja, tapi yang memberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau bersabda, menimpali daripada perkataan paman beliau tadi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Al-Abbas tentang Abu Talib, dia berada di neraka yang dangkal. Kalau tidak karena aku, tentu dia berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi, paman beliau, paman yang selalu melindungi Nabi Muhammad SAW, beliau, Nabi SAW mengungkapkan sendiri, dia berada di neraka yang dangkal. Kalau tidak karena aku, tentu dia berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Di perkataan yang lain, semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat nanti, sehingga dia diletakkan di neraka yang dangkal, hanya sebatas tumitnya saja. Hanya sebatas tumit. Jadi Abu Talib ini adalah orang yang berada di neraka yang paling rendah tingkatannya, paling kecil, sebatas tumitnya saja. Tapi jangan dibayangkan teman-teman bagaimana keadaan neraka, karena di neraka itu api, di neraka yang paling dangkal nih, saat api neraka menyentuh kaki seseorang, otaknya sudah cair. Bagaimana? Coba bayangkan panasnya api neraka. Kaki baru menyentuh api neraka, otaknya sudah cair. Sekarang saja kalau kita pegang kompor misalnya, kita ada kompor nyala terus kita pegang, langsung kita lepas. Paling yang panas cuma sebatas ini ya kan. Jika panasnya segitu, dan kita tidak bisa lama-lama di situ. 1 menit kita tahan, kita tidak bisa. Tapi di neraka nanti, kaki yang paling jauh dari kepala, kakinya menyentuh api neraka, otaknya sudah cair. Berarti apa? Berarti semua kulit kepala apa semua sudah hangus, karena otaknya sudah cair. Itu tingkatan neraka yang paling rendah.